Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu babak paling kelam, sekaligus paling aneh ya, dalam sejarah Eropa. Perburuan penyihir. Ini tuh cerita tentang gimana rasa takut yang menyebar kayak api bisa bikin orang menyalahkan sesamanya, dan ujung-ujungnya jadi tragedi besar. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, sebelum kita jauh-jauh, coba deh lihat angka ini dulu. 40.000 sampai 60.000 orang. Ini bukan cuma statistik loh, setiap angka itu mewakili satu nyawa. Manusia yang dituduh, diseret ke pengadilan, terus dieksekusi. Gila kan? Dari sini aja kita udah kebayang betapa masifnya fenomena ini. Jadi apa sih sebenarnya perburuan penyihir Eropa ini? Gampangnya gini, bayangin satu periode waktu, kita ngomongin ratusan tahun di sini, di mana kepanikan moral itu meledak di seluruh Eropa. Orang-orang jadi super paranoid. Siapapun yang dicurigai main sihir atau bersekutu sama iblis, langsung jadi target. Mereka diadili, seringnya sih dengan cara yang nggak adil sama sekali, dan ya banyak yang berakhir dieksekusi. Oke, sekarang pertanyaannya, di mana aja kegilaan ini terjadi? Apa di seluruh Eropa sama parahnya? Ternyata nggak juga. Ada beberapa wilayah yang jadi semacam pusatnya, episentrumnya, di mana perburuan ini jadi jauh lebih brutal dan intensif. Nah, kita bisa lihat di sini. Jerman, Prancis, Swiss, ini adalah beberapa hotspotnya. Di tempat-tempat inilah gelombang perburuan penyihir paling parah terjadi. Ini nunjukin sesuatu yang penting loh. Walaupun kepercayaan soal sihir ada di mana-mana, tapi seberapa parah histerinya itu ternyata sangat bergantung sama kondisi lokal, politik, dan sosial di tiap daerah. Tapi pertanyaan paling gedenya ya ini, kenapa? Kok bisa-bisanya satu masyarakat jadi kayak gini? Untuk ngerti jawabannya, kita harus mundur sedikit, coba masuk ke pola pikir orang-orang zaman dulu. Ini bukan cuma soal hukum atau kriminalitas, tapi ini soal gimana rasanya hidup di dunia yang penuh sama rasa takut. Coba deh bayangin sejenak, Anda hidup di zaman di mana sains itu belum jadi jawaban buat segalanya. Kalau ada badai, gagal panen, atau penyakit aneh, penjelasannya apa? Ya, jawabannya seringkali hal-hal gaib. Orang-orang dulu tuh beneran percaya kalau ada kekuatan jahat, iblis, sihir yang bisa secara langsung ngacak-ngacak hidup mereka. Dari cuaca buruk sampai kematian mendadak. Nah, pas krisis datang, misalnya panen gagal total dan semua orang kelaparan, atau wabah penyakit nyebar cepet banget. Orang-orang yang panik ini butuh banget penjelasan. Mereka butuh alasan kenapa semua ini terjadi. Dan di dunia yang pola pikirnya kayak gitu, jawaban yang paling gampang dan paling masuk akal ya, pasti ada yang berbuat jahat. Pasti ini ulah penyihir. Dan disinilah kuncinya. Tuduhan sihir itu jadi semacam jalan pintas. Solusi gampang buat masalah yang sebenarnya rumit banget. Dengan nunjuk satu orang dan teriak penyihir, tiba-tiba masalah yang abstrak dan menakutkan itu jadi punya wajah. Mereka nemu kambing hitam untuk semua hal buruk yang terjadi. Terus, gimana nasib orang yang udah dituduh? Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ini bagian yang paling mengerikan. Prosesnya itu sistematis, dingin, dan brutal. Yuk, kita lihat gimana tuduhan biasa bisa berubah jadi hukuman mati di depan umum. Prosesnya itu benar-benar bikin merinding. Semua berawal dari tuduhan, yang seringkali pemicunya sepele banget, kayak perselisihan sama tetangga. Terus, si tertuduh diinterogasi. Dan interogasi di sini seringkali artinya disiksa, sampai mereka terpaksa ngaku. Nah, pengakuan paksa inilah yang jadi bukti utama di pengadilan. Dan ujungnya, eksekusi di depan publik buat jadi pelajaran bagi yang lain. Coba kita lihat siapa aja korbannya. Data ini nunjukin sesuatu yang sangat jelas. 80%. 8 dari 10 korban yang dieksekusi itu perempuan. Angka ini luar biasa jomplang. Dan ini jelas bukan kebetulan. Ini ngasih kita gambaran tentang betapa rentannya posisi perempuan di masyarakat pada masa itu. Terus, siapa perempuan-perempuan ini? Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang paling terpinggirkan. Para janda, perempuan tua yang tinggal sendirian, ahli pengobatan herbal, atau siapapun yang dianggap aneh atau berbeda. Pokoknya mereka yang nggak punya kuasa dan hidup di pinggiran masyarakat. Target yang paling empuk untuk dijadikan kambing hitam. Syukurlah, masa-masa kelam ini akhirnya ada ujungnya juga. Histeria massal ini nggak bertahan selamanya. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana perburuan ini pelan-pelan mereda, dan yang paling penting, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Kalau kita lihat garis waktunya, jelas banget ya. Puncak kegilaannya itu ada di abad ke-16 dan ke-17. Ratusan tahun. Tapi, coba lihat, menjelang akhir abad ke-17, grafiknya mulai turun. Sesuatu yang besar mulai berubah di Eropa, dan perburuan ini pun perlahan kehilangan tenaganya. Jadi, apa yang bikin semua ini berhenti? Dua hal utama. Pertama, lahirnya pemikiran ilmiah.
Tiba-tiba, ada penjelasan lain buat gagal panen atau penyakit yang nggak ada hubungannya sama sihir. Kedua, reformasi hukum. Pengadilan mulai nuntut bukti yang lebih kuat, bukan cuma pengakuan hasil siksaan. Pelan-pelan kepercayaan kalau penyihir itu ancaman nyata mulai memudar. Jadi apa intisarinya? Apa pelajaran yang bisa kita bawa pulang? Kisah perburuan penyihir ini jadi pengingat yang keras banget ya. Pengingat bahwa ketika ketakutan dan kepanikan menguasai masyarakat, hal pertama yang sering jadi korban adalah keadilan. Dan kalau keadilan sudah runtuh, tragedi besar tinggal menunggu waktu. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir, buat kita renungkan sama-sama. Pola mencari kambing hitam ini, apa beneran udah hilang? Coba kita pikirin. Di zaman sekarang, pas kita lagi menghadapi krisis, ketidakpastian atau ketakutan, siapa penyihir modern yang kita cari untuk disalahin?